Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema yaitu mengenai GERD versus dispepsia. Wow, bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021-2520-666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda melalui email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Haryadi Wijaya SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam atau internis ya di Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Haryadi yang sudah hadir di samping saya. Dokter, apa kabar? Baik sekali. Baik sekali. Wow, luar biasa ya. Aku juga insya Allah kabarnya baik sekali ya dok ya. Jadi nggak pernah mengalami gejala GERD atau dispepsia ya dok ya? Tidak. Mudah-mudahan ya dok ya. Nah ini karena temanya menarik yaitu GERD versus dispepsia. Yang mana kan orang udah cukup familiar gitu ya. Cukup paham barangkali bagi sebagian orang yang pernah mengalami tentang GERD ini ataupun dispepsia gitu ya. Tapi ada juga orang yang masih menyangka ini sesuatu yang sama gitu ya dok ya. Padahal mungkin ini jelas berbeda, tapi bisa jadi mirip-mirip gitu ya dok ya. Jadi kan perlu kita pelajari juga apa sih yang dimaksud dengan GERD sehingga ini ada kata-kata versus dispepsia. Seolah-olah kok seperti lawan gitu ya dok ya. Tapi sebetulnya bagaimana sih maksud tema ini dokter? Ya, jadi pertama-tama di masyarakat kita ini biasanya mengenali penyakit MAH ya, kemudian asam lambung ya, gas lambung ya, itu sebenarnya istilah-istilah awam ya. Yang mendasari perbedaan antara penyakit dispepsia atau MAH ya dengan penyakit GERD atau kita bilangnya asam lambung ya, itu adalah suatu keadaan di mana pada GERD itu ada yang namanya reflux atau regurgitasi daripada asam dari tempat awalnya diproduksi yaitu di lambung menuju ke organ yang di atasnya gitu ya, jadi ke kerongkongan. Jadi itu yang menjadi dasar perbedaan gejala-gejala, menjadi dasar perbedaan pengobatan dan juga menjadi dasar perbedaan tata laksana gitu. Ya, jadi GERD sendiri sebenarnya memang suatu kondisi di mana terjadi regurgitasi daripada isi asam lambung menuju ke daerah kerongkongan. Dan gejala-gejalanya ini seringkali berbeda dengan sakit MAH atau dispepsia yang kita kenal ya. Gejalanya itu mungkin berhubungan dengan rasa terbakar di ulu hati atau mungkin di daerah dada bagian atas, kemudian rasa berdebar-debar, rasa mungkin mulut asam, pahit, kemudian sariawan ya, atau mungkin penyakit-penyakit lain yang seringkali berbeda dengan penyakit di saluran pencernaan. Contohnya seperti sakit asma yang bisa terpicu oleh adanya suatu GERD. Ya, sedangkan dispepsia memang jelas karena ini adalah suatu sakit MAH, maka ini diakibatkan karena produksi asam yang berlebih dan itu mengiritasi di daerah lambung ya, sehingga ini menjadi keluhan-keluhannya seputar saluran cerna ya, mual, kembung, kemudian juga rasa begah ya, rasa tidak nyaman di perut bagian atas. Mungkin secara garis besar demikian. Jadi GERD ya intinya di lambung ini ada cairan ya dok ya. Terus kemudian naik gitu ya ke kerongkongan ke atas sehingga menimbulkan sensasi seperti tadi rasa terbakar gitu atau nyeri dada sehingga orang bilang kok ini seperti serangan jantung, apa jangannya serangan jantung ya, tapi ternyata setelah diperiksa, oh ini GERD. Tapi ini lebih spesifik lagi, tadi ada pahit lah gitu ya dok ya, di area-area mungkin di mulut gitu ya dok ya, itu juga di kerongkongan gitu kan lebih terasa. Sedangkan kalau yang dispepsia tadi, produksi asam lambungnya yang berlebih ya dok ya, sehingga tadi lebih cenderung ke mualnya atau muntahnya gitu ya dok ya, atau masalah pencernaan gitu dokter, atau bagaimana dok? Iya, betul sekali. Jadi seringkali pasien-pasien dengan keluhan GERD ini malah mengeluhnya hal-hal yang di luar saluran cerna. Seperti sesak, seperti rasa terbakar di tenggorokan, di dada, atau berdebar-debar atau nyeri dada. Itu sering sekali kami temukan di praktek sehari-hari, dan bahkan pasien sudah pergi berobat dulu ke dokter lain seperti dokter THT ataupun dokter jantung sebelum akhirnya dinyatakan tidak ada gangguan di organ-organ tersebut.
Jadi memang GERD ini mirip sekali menyerupai penyakit-penyakit lain yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan kondisi GERD itu sendiri, begitu. Nah, ini kan juga makin kesini makin sering ya dok ya, kita dengar usia-usia produktif ya, ini mungkin agak bosan nih dengarnya, tapi emang kenyataannya seperti itu gitu ya dok ya, yang mengalami GERD ataupun tadi dispepsia gitu ya. Apakah memang lebih dominan karena ya tadi ya lifestyle-nya ini gitu ya, sebenarnya kalau ditelusuri lebih dalam, sebelumnya sih nggak ada masalah mungkin di organ ya secara anatomis, tapi lama-lama akhirnya jadi masalah yang menetap karena lebih ke faktor lifestyle-nya tadi yang kurang tepat, mungkin pola makannya atau apa nih yang perlu kita kaji lebih dalam lagi gitu ya mengenai faktor resikonya juga kali ya, penyebab dan faktor resiko yang sudah diulas sebelumnya juga mungkin perlu ditekankan juga nih dokter. Ya, baik. Terima kasih. Betul sekali. Jadi faktor resiko GERD ini memang beragam. Ya, kemudian dari lifestyle terutama bahwa saat ini banyak sekali makanan-makanan siap saji, makanan-makanan yang begitu tasty ya atau berasa pedas, kemudian bermacam-macam ya menggunakan pengawet dan itu menyebabkan kita juga semakin sering mengkonsumsinya dan akhirnya membuat isi daripada asam lambung dan juga mungkin gas di daerah lambung menyumbang pada tekanan yang tinggi pada lambung sehingga klep atau katup pemisah antara lambung dengan kerongkongan menjadi lemah dan akhirnya terjadi reflux atau regurgitasi. Dinding pembatasnya ini lemah ya dok? Betul, lama-lama. katupnya. Yang lain adalah kebanyakan saat ini berat badan untuk usia-usia muda semakin meningkat. Karena mungkin aktivitas fisik yang berkurang, kemudian kebiasaan makan fast food atau siap saji, kebiasaan makan sebelum tidur, ya itu jaraknya terlalu dekat juga ya. Betul, sangat mempengaruhi daripada terjadinya regurgitasi tadi. Nah, ini memang faktor-faktor resiko yang istilahnya bisa kita modifikasi sebenarnya. Selain itu ada faktor resiko yang merupakan faktor resiko bawaan ya, atau genetik atau yang bersifat organik. Nah, ini memang agak sulit untuk dikoreksi seperti contohnya adanya hiatal hernia atau hernia pada hiatus. Jadi di daerah diafragmanya itu terjadi kelemahan pada dinding diafragma sehingga bagian daripada lambung bisa masuk ke paru-paru sehingga menonjol keluar sehingga menyebabkan terjadinya tekanan yang lebih tinggi di daerah hiatal hernia dan akhirnya menyebabkan GERD. Ya, ini memang kondisi-kondisi organik yang mungkin juga bisa terjadi pada pasien-pasien ya, di mana dia mungkin sudah mengalami atau punya gangguan organik sebelumnya. Bawaan, berarti dari kecil dong ya dok ya? Bisa dari kecil, betul. Jadi ada organik, ada fungsional ya dok ya, kalau dipikir-pikir ya dok ya. Belum lagi faktor yang kurang, tadi gerak tuh penting sekali itu, terlalu sedentary lifestyle, belum juga kurang istirahat, begadang, stres gitu, itu kan juga apa ya, psikis juga akan sangat mempengaruhi kekambuhan dari dispepsia ataupun GERD juga gitu ya dok ya, kurang lebih seperti itu. Betul kalau dibilang mengancam nyawa atau enggak gitu, seperti apa juga gitu ya dok ya, karena kan memang kesannya mengganggu kualitas hidup sekali gitu ya dok ya, tapi yang ada juga kan yang ternyata setelah diperiksa katanya ada kuman nih di area lambungnya lah atau apa gitu ya dok, itu apa yang mungkin lebih spesifik ke arah yang berbahaya atau bagaimana dokter? Iya betul sekali, jadi pada GERD ini juga berkaitan dengan kondisi-kondisi yang memang bisa berhubungan dengan keadaan yang membahayakan. Sebagai contoh misalnya sebagai penyebab GERD juga yang cukup sering kita temukan di praktek sehari-hari adalah adanya kuman Helicobacter pylori di dalam lambung kita, di mana kuman tersebut bersifat tahan asam, jadi tidak mati oleh asam lambung dan bahkan bisa bertumbuh atau berada di dalam lambung kita untuk waktu yang lama, dan ini seringkali menjadi kendala pada pasien-pasien yang mengalami GERD secara kronis ya, jadi sudah lama sekali. Kemudian hal lain yang bisa membahayakan adalah komplikasinya sebenarnya dari GERD itu sendiri, bahwa asam yang begitu mempunyai daya rusak yang hebat itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan di kerongkongan, bahkan bisa menyebabkan terjadinya penyempitan daripada saluran makan, bahkan pada beberapa kasus itu menjadi cancer. Jadi karena iritasi terus-menerus dari kerongkongan kita, makanya dia akan mengubah sifat
epitel atau selaput luar daripada kerongkongan dan menyebabkan terjadinya perubahan ke arah keganasan. Ini kita kenal sebagai Barrett esophagitis atau struktur esofagitis ya. Jadi ini struktur ya. Struktur, ya. Oke. Jadi ini menyebabkan kita tidak bisa makan, tidak bisa mengkonsumsi di daerah dari mulut kita itu sudah tak terjadi reflux atau muntah ya. Jadi tidak bisa masuk lebih dalam ke Jadi daerah menyempit lambung. juga tuh. Betul, jadi ini menyebabkan terjadinya penyempitan saluran makan sebenarnya. Dan ini merupakan komplikasi yang membahayakan pada GERD itu sendiri. Gitu. Tapi artinya komplikasi kan sebetulnya bisa cepat atau lambat tergantung dari kita memanagenya itu ya dok ya. Kalau dikatakan ini penyakit kronik apa akut sih? Karena kan ya bisa dibilang seumur hidup bisa aja kambuh-kambuhan gitu ya, tergantung dari orangnya juga gitu bagaimana memanagenya. Jadi bagaimana dok penekanannya, apakah ini bisa sembuh total baik itu GERD ataupun dispepsia, atau memang ya sekali lagi tergantung dari faktor resikonya terkendali atau tidak dok? Ya betul sekali, jadi memang faktor resiko itu penting kita kendalikan. Pada GERD ya, pada faktor resiko yang bisa dimodifikasi seperti lifestyle, pola makan ya, kemudian menjaga berat badan ya, itu bisa kita modifikasi. Lalu kemudian faktor-faktor lain yang bisa memperburuk secara organis seperti tadi ada hiatal hernia atau mungkin terjadi komplikasi berupa infeksi kuman Helicobacter pylori ya, struktur, kemudian Barrett esophagitis ya, itu bisa juga kita tangani bersama-sama sehingga ini mengurangi atau menurunkan resiko kekambuhan dan juga bahkan kematian ya, karena memang ke depan bisa saja komplikasi tadi berujung kepada keadaan yang fatal. Jadi sangat bergantung pada kita memodifikasi atau mengubah faktor resiko tadi sehingga tidak menjadi sesuatu yang berkembang menjadi komplikasi ya, gitu. Kemudian untuk pengobatan biasanya kita sudah ada pengobatan standar ya, menggunakan obat-obat untuk menekan asam lambung, mempercepat pengosongan lambung, kemudian mengubah pH daripada asam lambung, yaitu semua pengobatan standar, termasuk juga pembedahan, kemudian pengobatan dengan endoskopi ya, untuk mengubah tekanan di sphincter esofagitis ya. Jadi itu semua akan kita lakukan untuk menangani GERD itu sendiri. Tetapi memang sekali lagi memodifikasi faktor yang bisa dimodifikasi seperti lifestyle dan juga berat badan, pola makan itu adalah hal yang utama ya dalam mencegah terjadinya kekambuhan GERD ini sendiri. Berarti kalau kan namanya obat itu juga dijual bebas ya dok ya, kita bisa beli dengan mudahnya gitu ya dok ya. Kalau memang diperlukan itu pada saat kambuh aja kan dok, atau memang perlu juga nih buat maintenance gitu ya dok ya kan, karena kan kita antisipasi ya bagi orang yang sudah punya pengalaman kambuh-kambuhan gitu kan pasti wah udah nggak kebayang deh, apalagi lagi bulan puasa gini kan juga barangkali juga ada yang sering kambuh juga nih, atau justru sebaliknya malah justru lebih mereda gejalanya juga kan, ini tergantung dari apa juga sih dok, kan menarik juga nih untuk dibahas. Betul, terima kasih. Jadi memang betul sekali bahwa selama berpuasa ini justru sebenarnya meningkat ya kekerapan daripada GERD itu sendiri ataupun gangguan MAH ya, itu semakin meningkat karena pengosongan lambung yang cukup lama. Jadi memang salah satu faktor resikonya adalah kekosongan lambung itu sendiri sehingga meningkatkan produksi asam ya bagi orang-orang tertentu di mana produksi asamnya sangat berlebih. Kemudian kondisi yang lain adalah dehidrasi atau tidak adanya cairan sehingga menyebabkan selaput lendir di permukaan lambung itu menjadi menipis sehingga ini menyebabkan asam yang jumlahnya hanya sedikit saja sudah bisa mengiritasi di daerah lambung ya. Kemudian faktor lain sebenarnya pada saat berpuasa itu juga kadang-kadang ada kondisi di mana suatu stres ya, stres tersendiri kepada pasien-pasien di mana dia ini harus berpuasa bukan hanya fisik tetapi juga secara pikiran, dan kondisi stres ini sendiri juga ternyata bisa meningkatkan risiko terjadinya GERD maupun MAH ya, sakit dispepsia itu. Jadi memang banyak faktor pada saat berpuasa ini. Tetapi satu hal yang positif adalah ketika berpuasa ternyata mungkin makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini bisa lebih terkontrol, terutama untuk mengendalikan jenis makanan tertentu yang memang merugikan ya, seperti yang bersifat pedas, asam ya, mengandung pengawet, kopi, teh ya, dan juga mungkin makanan-makanan tadi karena memang diatur sekali ya, jumlah yang masuk, maka tidak sampai membuat
kepenuhan atau Begah gitu. lambungnya begah gitu ya. Jadi ini sering menjadi faktor yang menguntungkan selama berpuasa. Baik, begitu. dokter, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya akan ada slide yang bisa dokter jelaskan lebih detail lagi seperti apa ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Haryadi Wijaya SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta. Masih membahas mengenai GERD versus dispepsia. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda melalui email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan dokter, kita lanjutkan kembali. Jadi sesuai janji ya, ada slide nih. Coba slide-nya satu persatu ditampilkan dulu supaya kita langsung belajar dari slide yang sudah dokter persiapkan tentunya ya. Coba slide ditampilkan. Slide pertama ini berbicara tentang apa ya? Coba. Sudah ready belum? Oke. Oh, kita langsung ke penyebab aja gitu kali ya. Oke, karena mungkin untuk definisi tadi sudah ini ya dok ya, sudah ditekankan. Jadi kalau dilihat dari penyebab atau faktor resiko kan tadi sebetulnya sudah dokter tekankan sih di segmen awal. Namun kita ulang lagi nggak apa-apa dok, supaya lebih spesifik ini ada pemilihan mungkin pola makannya seperti apa, atau ada faktor resiko lain yang di luar itu juga. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Jadi memang etiologi atau penyebab daripada GERD ya mungkin mirip-mirip dengan penyebab daripada sakit mah atau dispepsia ya. Ini penyebab dasar ya, mungkin ada pengaruh obat-obatan. Ini sering pada obat-obatan yang mengandung pereda nyeri ya, antibiotik, kemudian obat-obatan asma ya, menggunakan steroid ya, itu macam-macam ya. Ini kalau penggunaannya jangka panjang ini pasti akan memberikan iritasi terhadap lambung ya. Kemudian merangsang gitu ya dok. merangsang lambung, betul. Kemudian intoleransi makanan tertentu, misalnya makanan yang pedas ya, kemudian yang mengandung tepung-tepung, santan, minyak, kafein, teofilin ya. Itu banyak pada makanan-makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Nah, ini juga pada beberapa kondisi tidak bisa diberikan ya pada pasien-pasien yang memang sudah ada kecenderungan dispepsia maupun GERD ya. Kemudian ada juga kelainan organik. Nah, kita bilang ini kelainan organik. Kenapa? Karena sudah ada gangguan atau luka di dalam lambung atau mungkin saluran cerna, seperti ada tukak, kemudian ada tumor ya, atau mungkin sudah ada iritasi terhadap lambung itu sendiri ya, gastritis. Hal yang lainnya adalah gangguan hepatobiliar. Ini biasanya berhubungan dengan kondisi di luar lambung ya, di empedu, di liver ya, ada kondisi misalnya batu empedu, kemudian ada kondisi di mana ada hepatitis. Ini juga sering menimbulkan gejala dispepsia ya, terutama sakit mah, mirip sakit mah. Kemudian kondisi lain misalnya gangguan sistemik metabolik seperti diabetes, kemudian penyakit tiroid, ada gangguan ginjal, penyakit jantung koroner juga sering memberikan gejala-gejala mirip dispepsia atau overlap gitu ya dok. Betul, ya, overlapping gejalanya ya. Kemudian gangguan stres. Nah, ini juga sering nih ya pada kondisi pandemik di mana orang semua menjadi stres, ketakutan, panik, cemas ya. Ini juga muncul kondisi-kondisi di mana memang melalui perangsangan hormonal itu bisa menciptakan terjadinya peningkatan produksi asam lambung dan juga tekanan dalam lambung sehingga mengganggu seperti GERD ataupun dispepsia ya. Stres memicu, tapi sebaliknya penyakitnya itu juga memicu stres juga. Betul, ya. Jadi kayak tumbang tindih ya gitu ya. Lingkaran. Siapa yang lebih dulu gitu ya, lingkaran. Siapa yang lebih dulu, lingkaran setan gitu. Coba slide berikutnya lagi ya dok ya. Ini secara epidemiologi cukup sering ya kita temukan pasien-pasien di praktek sehari-hari sekitar 30% ya di praktek umum ya. Kemudian juga pasien yang berobat ke dokter gastroenterologi itu 60% rata-rata itu mengeluh dispepsia ataupun GERD ya. Di negara barat prevalensinya sampai 40% dan di Indonesia itu karena pencatatan yang kurang sebenarnya ya, karena itu dikatakan sekitar 10%, tetapi sebenarnya cukup tinggi dipraktekkan sehari-hari kita ya. Oke, mungkin usia juga variatif ya dok ya? Betul. Oke, coba slide berikutnya lagi. Intinya jangan disepelekan ya dok ya, ternyata 60% tuh tadi pasien gastroenterologis gitu ya. Slide selanjutnya.
Bisa, oh ini agak lama ya. Ya ini sebenarnya hanya definisi saja bahwa kalau sakit MAH itu berdasarkan kriteria Roma 3 itu biasanya adalah suatu keadaan tidak nyaman ya, yang bisa menyebabkan nyeri ulu hati, mual, muntah, sendawa, kembung ya. Dan kalau kita lihat ini adalah sekumpulan gejala atau yang kita namakan sebagai sindrom ya. Sindrom dispepsia, dan ini memang kondisi yang seringkali kita tumpang tindih dengan GERD ya. Jadi kalau pada dispepsia jelas dia ada gejala-gejala ini ya, yang tadi disampaikan, ada mual, muntah, nyeri ulu hati, sendawa, kembung ya. Sedangkan untuk GERD mungkin di slide selanjutnya. Di slide berikutnya. Nah ya, jadi memang untuk GERD itu kebanyakan justru gejala-gejalanya berhubungan dengan kondisi di luar saluran cerna, seperti misalnya heartburn atau rasa terbakar di daerah dada, kemudian pahit di tenggorokan, sariawan, radang tenggorokan, nyeri dada, berdebar-debar, keringetan ya. Itu merupakan kondisi-kondisi yang memang seringkali dikeluhkan pasien-pasien GERD. Jadi bukannya mual, bukannya kembung, bukannya rasa tidak nyaman di perut ya. Dan ini penyebabnya karena kelemahan sebenarnya katup pemisah antara esofagus atau kerongkongan dengan lambung ya. Jadi memang penyebab utamanya itu. Sedangkan pada dispepsia seperti yang saya sudah jelaskan tadi, gejalanya ya mual, muntah ya. Dan ini biasanya penyebabnya adalah peningkatan faktor yang menyerang ya, seperti asam lambung yang tinggi, makanan pedas, asam, obat-obatan ya, atau mungkin infeksi, atau faktor pertahanan yang turun seperti misalnya penipisan daripada lapisan lambung, lapisan lendir lambung, atau mungkin kondisi di mana terjadi penurunan aliran darah ke lambung. Oke, slide mungkin singkat-singkat aja ya. Iya, faktor resiko nah, yang faktor tadi. resiko sudah kita tadi ya, discuss tadi ya. Rokok juga bisa. Iya. Next lagi. Nah. Ya, ini gejala klinis saya kira pada sakit MAH ya biasanya ada dua tipe. Ya, kalau tipe yang pertama ini tipe berhubungan dengan ulkus atau tukak ya. Biasanya keluhannya lebih dominan nyeri ya. Jadi ada luka gitu dong. Betul, ada tukak atau sariawan atau luka di lambung gitu ya, ibaratnya awamnya seperti itu. Ya, itu keluhan-keluhannya. Kemudian tipe yang berikutnya, slide berikutnya. Ya, ini adalah tipe yang berhubungan dengan gangguan pengosongan lambung ya. Biasanya keluhannya bukan nyeri tetapi lebih kepada kembung penuh ya. Kemudian cepat kenyang ya, kemudian muntah ya, rasa tidak nyaman ketika pada saat makan ya, seperti penuh ya. Dan yang ketiga tipe campuran ya, ini memang pada sakit MAH demikian ya, tipe-tipenya. Campuran dua-duanya kebagian. Dua-duanya ya, udah tumpang tindih. Astaga, oke. Coba. Ya, nah ini GERD ya, seperti saya bilang tadi berbeda ya antara keluhannya, bahkan sampai sakit kepala tuh bisa ya. Sakit kepala berdebar-debar, rasa tercekik di leher ya. Jarang sekali ditemukan adanya mual maupun juga keluhan-keluhan seperti nyeri di daerah ulu hati atau perut bagian atas ya. Pada keluhan di gigi gitu bagaimana? Kan bisa asam juga. Tuh kondisi mulut ya. Betul. Seringkali juga kami menemukan keluhannya di daerah rongga mulut ya, sakit gigi lah sering berulang, gusi bengkak, sariawan seperti itu ya. Jadi ini memang gejala-gejala yang sering dilaporkan pada pasien-pasien GERD ya. Mungkin slide berikutnya lagi ya. Ya. Nah, ini pemeriksaan penunjang ya, ini pemeriksaan apa saja sih yang bisa dilakukan ya pada pasien-pasien dengan keluhan GERD ataupun dispepsia ya. Biasanya mirip-mirip ya. Pada dasarnya pemeriksaan rutin ya, pemeriksaan laboratorium, tes darah ya, urin ya, kemudian pemeriksaan pH asam lambung, dan juga pemeriksaan serologi untuk kuman Helicobacter seperti tadi, ada resiko ya. Tes serologi ya, jadi pengambilan darah itu berupa imunoglobulin G dan M untuk anti Helicobacter pylori ya. Lalu pemeriksaan pencitraan atau radiologi ya, ini biasanya yang paling utama kita lakukan pertama endoskopi atau pemeriksaan pencitraan langsung dengan menggunakan alat yang dimasukkan lewat mulut menuju ke saluran makan ya. Ini kita bilangnya endoskopi saluran cerna bagian atas atau esofagogastroduodenoskopi ya. Ini paling utama, paling menjadi standar baku emas untuk pemeriksaan ya. Untuk pemeriksaan GERD maupun gastritis atau dispepsia ya. Untuk pencitraan lain itu dengan menggunakan USG biasanya sih lebih untuk menyingkirkan kondisi lain ya, seperti misalnya batu empedu, kemudian kondisi hepatitis yang gejalanya mungkin mirip
diagnosis banding gitu ya dok ya. Betul ya. Dan yang unik adalah dengan pemeriksaan juga sekarang tuh ada namanya kuesioner ya. Ini gampang bisa kita download ya di aplikasi, nanti bisa di-sharekan ya. Tes jadi kuesioner PPI tadi. Kuesioner ya, apakah mungkin ada rasa sering merasa tadi perasaan terbakar di rasa bagian terbakar ya, apakah ini terjadi setiap hari dalam 1 minggu terakhir atau hanya 1 hari, itu bisa diisi. Intinya ya. seberapa sering sih gitu ya keluhannya itu muncul. Ya. Ada skalanya ya dok ya. Betul ya, ini pemeriksaannya sangat mudah, murah dan tidak perlu pemeriksaan yang canggih-canggih ya, dan memang ternyata cukup akurat hasilnya. Oh gitu ya dok ya. Betul ya, jadi berdasarkan publikasi ya dari guru-guru besar ya, bahwa pemeriksaan kuesioner GERD-Q ini sebanding dengan pemeriksaan endoskopi katanya. Jadi cukup kita mengisi kuesioner ini dengan nilai tertentu, biasanya antara nilai 8 sampai 18 ya, itu berarti sudah kemungkinan besar GERD ya, gitu. Sedangkan nilai yang kurang dari 7 berarti dia nilainya bukan GERD. Jadi ini bisa kita praktekkan sih tanpa harus kita memeriksakan yang lebih lanjut ya. Ini simple ya, slide saya kira. Slide berikutnya lagi. Nah, ini lebih ke pencegahan ya, pencegahan dok, ya. Saya kira tadi sudah kita discuss sedikit ya. Mungkin pola makan ya kita atur. Biasanya tipikal pola makannya adalah sedikit-sedikit tapi sering ya. Mungkin small frequency ya dok ya. Small frequency ya. Jadi mungkin antara 2 jam sekali, 3 jam sekali maksimal itu kita memakan sesuatu ya. Tetapi juga mungkin jenis makanan penting karena kita tidak mau menambah berat badan ya. Karena ini sering dipertanyakan pasien kami, mungkin GERD-nya membaik tapi bobotnya bertambah. Atau mungkin tidak membaik karena berat badan bertambah itu juga sering menjadi faktor resiko GERD ya. Jadi malah tambah parah GERD-nya begitu ya. Kemudian olahraga, tentu saja ini untuk menjaga berat badan dan kebugaran ya. Kemudian hindari ya makanan-makanan yang berlemak tinggi, yang memerlukan gas ya, seperti misalnya yang mengandung ragi atau pengembang ya. Itu juga penting, gluten ya. Nah, itu dia. Itu juga sering kali menjadi penyebab gangguan GERD atau gas di lambung. Kemudian makan terlalu pedas. Ya, itu juga menjadi masalah ya. Minum kafein ya atau kopi dengan kadar yang sangat tinggi ya, atau apalagi alkohol ya, ini juga seringkali menjadi penyebab daripada gangguan asam lambung. Kemudian obat-obatan seringkali terlewati dari analisa kita ya, bahwa ternyata pasiennya mengkonsumsi secara rutin obat pereda nyeri karena nyeri kronis, obat-obatan mungkin karena penyakit metabolik ya, diabetes ya, obat asma itu seringkali terlewat, dan itu seringkali menjadi penyebab daripada GERD ataupun gangguan asam lambungnya ya. Lalu kelola stres dengan baik ya. Ini memang harus dilakukan supaya tidak terjadi tadi peningkatan hormon stres yang akan akhirnya meningkatkan produksi asam lambung ya. Dan bahkan keduanya nanti bisa saling seperti lingkaran setan ya. Kalau sudah GERD nanti terjadi stres juga begitu, karena ini penyakitnya cenderung menaun. Kemudian hindari kebiasaan makan sebelum tidur. Ini penting untuk orang-orang yang suka dalam tanda kutip ngemil atau makan sesuatu dulu baru bisa tidur. Gitu ya. Betul. Atau ada abang tukang nasi goreng lewat malam. Iya, sekarang sih udah zamannya online ya. Lebih gampang lagi. Dulu sebelum pandemi juga kali ya dok ya. Betul, seperti itu. Posisi tidur juga dengan kepala lebih tinggi dok. Posisi tidur juga dengan kepala lebih tinggi, betul sekali ya. Jadi memang itu disarankan ya untuk supaya tidak terjadi regurgitasi daripada isi asam lambung ya. Jadi intinya pola makannya tuh tadi diatur dari jenisnya, jadwalnya juga, terus juga jumlahnya juga. Jadi jangan yang sekali makan langsung banyak, tapi lebih ke dipecah-pecah ya dok ya tadi. Betul ya. Sekali. Sedikit-sedikit tapi sering. Betul, gitu kan. Ya. Jurus memasaknya juga ya. Ini mungkin yang lebih banyak digoreng pengaruh juga nggak sih dok? Soalnya kan lemak-lemak tinggi itu kan tadi kan. Betul. Jadi betul sekali. Jadi makanan yang berlemak tinggi itu juga memicu terjadinya bukan hanya peningkatan asam lambung tapi juga peningkatan asam empedu. Karena asam empedu ini juga ikut terjadi regurgitasi ya, karena antara duodenum atau usus 12 jari dan lambung itu tidak memiliki suatu klep yang utuh ya, sehingga bisa sangat mungkin terjadi regurgitasi daripada isi duodenum atau usus 12 jari yang banyak mengandung empedu
itu naik ke atas, terutama pada orang yang hobi makan makanan yang berlemak atau santan, ya. Jadi ini memang juga bisa menjadi mau lebaran bentar lagi kan. Betul, ya. Harus dihindari atau dikurangi, ya. Lah ya. Diimbangi juga dengan makanan sehatnya juga ya, Dok. Setuju. Ya. Intinya diet nih ya. Terus juga kapan perlu obat? Artinya peran obat-obatan digunakan pada saat kambuh aja atau mungkin tadi ada maintenance juga yang tentunya sesuai dengan pengawasan dokter. Bahkan ini ada psikoterapi juga ya, Dok ya. Jadi tahapannya itu bagaimana sih, Dok, untuk kan pasti ada ringan sedang beratnya dong. Betul. Jadi memang untuk semua kasus GERD ataupun dyspepsia atau sakit MAH ya, itu kita biasanya tahapan pertama itu dengan pengaturan diet ya seperti yang tadi udah dijelaskan. Kemudian baru setelah itu kita pemberian obat-obatan atau medikamentosa ya. Obat memang pada beberapa kasus memang harus diberikan untuk jangka yang cukup panjang. Rekomendasinya dalam menggunakan obat untuk 2 bulan pertama setelah serangan GERD itu terjadi. Baru setelah itu dosisnya diturunkan, baik dalam hal jumlah maupun frekuensi pemberian obatnya. Obatnya ya mungkin bisa dilihat ya, itu bisa mengandung antasida atau untuk menetralkan asam lambung ya. Asam lambung. Betul. Jadi obat-obatan untuk menetralkan asam, terus juga obat-obatan untuk menekan produksi asam seperti antagonis reseptor histamin 2 atau kita kenal obatnya ranitidin ya, simetidin, atau juga obat-obatan seperti proton pump inhibitor ya. Ini biasanya omeprazol, lansoprazol ya, banyak sekali obat-obatannya. Tapi intinya medikamentosa ini diberikan setelah kita mengatur diet dan juga lifestyle kita ya. Jadi mungkin di pengobatan tadi kita pilih setelah kita mengatur pola makan sama lifestyle-nya ya. Jadi tidak otomatis langsung kita minum obat seperti itu terlebih dahulu. Berdasarkan pemeriksaan juga, mungkin tadi ada endoskopi atau pemeriksaan penunjang lainnya gitu ya, Dok ya. Kemudian kalau memang perlu tadi, ini evaluasi ke bagian apa nih, kejiwaan juga barangkali ya. Tadi kan karena mungkin ada yang cemas atau jatuhnya depresi gitu bisa juga ya, Dok ya. Karena ini kan tadi berlarut-larut kok, sering kambuh gitu kan. Tentunya kan bagi sebagian orang yang mungkin agak sensitif juga masalah juga gitu ya, Dok ya. Oke, dokter kita jeda dulu sebentar. Baik. Nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya akan ada pertanyaan dari email ya, Dok ya, yang bisa nanti dokter tanggapi lebih banyak lagi ya, Dok ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai GERD versus dyspepsia bersama dengan Dr. Haryadi Wijaya SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkap ada di bawah ini. Coba nama, alamat, usia, dan pertanyaan Anda. Oke, baik ya. Ini pertanyaan pertama, Dok. Ini untuk Dr. Haryadi ya, dari Mas Arif ya. Halo dokter, ibu saya umur saat ini 65 tahun ya. Dia penderita asam lambung sudah lama. Dan setiap masalah lambungnya kambuh, selalu batuk-batuk dan tidak kunjung sembuh-sembuh. Jadinya batuknya kronis gitu, panjang gitu ya. Mau tanya obatnya apa ya yang cocok untuk kondisi ibu saya? Terima kasih. Nah, Dok, belajar dari pengalaman Mas Arif juga sebetulnya kalau udah seperti ini kasusnya apakah perlu endoskopi gitu ya? Dan di Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta sendiri gitu ya, di tengah pandemi ini sendiri bagaimana sih endoskopi ini sendiri juga untuk menegakkan diagnostik atau bagaimana, Dok? Karena kan orang juga ada yang takut juga nih untuk berobat saat pandemi gitu ya, Dok ya. Bagaimana saran dokter juga untuk Mas Arif, untuk ibundanya ya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Arif. Jadi memang terutama untuk GERD ya saat ini memang dari Perhimpunan Endoskopi Indonesia maupun dari Perkumpulan Penyakit Dalam menyarankan untuk pertama untuk diagnostik kita menggunakan yang sifatnya non-invasif lebih dulu. Seperti tadi kuesioner GERD-Q tadi ya yang bisa kita isi. Kemudian nanti ada hasilnya seperti apa, apakah memang memenuhi kriteria untuk ke arah GERD itu sendiri. Lalu setelah memang ternyata ini memenuhi kriteria untuk GERD, bisa diberikan dulu untuk terapi atau pengobatan tentu saja dengan berkonsultasi kepada dokter ya.
dengan pengobatan selama 8 minggu. 8 minggu, 8 kurang minggu. lebih 2 bulan gitu ya? Betul, 2 bulan. Nah, nanti bisa diberikan obat-obatan secara rutin. Lalu kemudian dinilai kembali nilai skor atau skor GERD-nya tadi. Apakah memang ada improvement atau perbaikan atau tidak. Kemudian kalau memang dia sudah mengalami perbaikan, biasanya tidak harus sampai kita melakukan endoskopi. Ya, karena endoskopi sendiri memang di masa pandemik ini banyak dibatasi karena memang satu penata laksanaannya invasif, jadi memang memasukkan suatu alat ke dalam mulut ya, kadang-kadang ini menjadi trauma sendiri buat pasien. Kemudian juga di masa pandemi karena memang kita menghindari terjadinya airborne infection ya, jadi penyebaran melalui airborne ya, dan itu memang bisa saja dimungkinkan ketika kita memasukkan alat tersebut lewat mulut. Nah, itu memang banyak dihindari dulu. Tetapi memang apabila tidak ada perubahan yang berarti atau bermakna dan didapatkan tanda bahaya, ya seperti misalnya ada muntah darah. Oh, itu red flags-nya begitu ya, Dok? Betul, ya. Kemudian BAB hitam, ya. Kemudian berat badan yang semakin menurun, ya. Kemudian anemia, ya itu anemia biasanya berat gitu ya? Anemia berat, ya bisa kita lihat secara klinis. Itu memang kita mengindikasikan untuk melakukan tindakan endoskopi tersebut, ya. Dan di Rumah Sakit Harapan Bunda itu sudah ada pemeriksaan endoskopi ya, jadi kita bisa memanfaatkan pemeriksaan endoskopi untuk memang sesuatu yang dianggap ada hal yang lain di luar kondisi klinis yang kita harapkan, seperti tadi ada tanda bahaya. Ya, untuk GERD sendiri memang rekomendasinya dengan pengobatan terlebih dahulu selama 2 bulan dengan berkonsultasi pada ahlinya, dan kalau memang misalnya didapatkan tanda bahaya bisa berlanjut dengan pemeriksaan endoskopi. Ya, jadi untuk Mas Arief mungkin orang tuanya mungkin saran saya pertama yang mudah adalah mengisi kuesioner GERD-Q itu sendiri ya. Kemudian sambil berkonsultasi tentu saja ke rumah sakit atau ke ahlinya ya. Jangan khawatir, saat ini semua rumah sakit saya kira sudah menerapkan protokol kesehatan, termasuk juga di Rumah Sakit Harapan Bunda ya. Dan kalau memang gejalanya tidak mengarah ke arah coronavirus disease ya, itu biasanya akan lolos screening dan itu bisa menemui dokter, dan itu tidak ada pemeriksaan yang terlalu ketat ya seperti swab lebih dulu ya, seperti itu ya. Mungkin tetap nanti harus ada protokol kesehatan di dalam ruangan di ya, awal ya, betul ya, dengan mungkin pemeriksaan suhu ya, kemudian diwajibkan memakai masker ya, cuci tangan, itu jaga jarak gitu jaga ya, jarak pastinya ya Dok. betul, ya seperti itu. Baik, mungkin dicoba dulu isi kuesioner, nanti evaluasi juga dengan dokternya, tapi memang nggak langsung yang endoskopi gitu nggak ya Dok ya, nggak seperti itu ya. Oke, baik, pertanyaan berikutnya dulu nih dari Bapak Bosko Silalahi, 46 tahun dari Mustika Jaya Bekasi ya. Dok, kedua kaki saya yang bagian atas sering sekali terasa dingin, apalagi di sore sampai malam hari. Katanya keluhan kaki dingin itu gejala penyakit asam lambung. Apa benar? Apa obatnya dokter? Dan apa yang bisa saya lakukan biar cepat sembuh? Makasih. Baik, terima kasih Bapak Bosko ya. Ini keluhannya berarti kakinya sering dingin. Apa benar itu gejala asam lambung Dok gitu ya? Obatnya apa? Terutama dinginnya di sore sampai malam hari. Atau mungkin ada penyakit lain, kita nggak tahu juga ya Dok ya. Saran-saran dari dokter juga bagaimana untuk Pak Bosko nih? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Bosko. Jadi menurut saya untuk keluhan kaki dingin ini pertama kita mesti membedakan dulu apakah ini hanya sensasi atau rasa dingin saja ya, tanpa ada suhu tubuh yang dingin memang ya pada kaki. Jadi cuma kita saja rasa dingin atau memang kaki kita itu benar-benar terasa dingin ya. Jadi itu mesti dibedakan dulu. Kemudian apabila memang ini hanya sensasi kita saja, misalnya ternyata kakinya hangat kok, ternyata setelah dipegang hangat, cuman rasanya kok dingin. Nah, inilah yang kondisi yang kita namakan sebagai neuropati atau gangguan daripada saraf-saraf tepi ya. Nah, ini memang nanti harus berkonsultasi lebih lanjut mungkin ke dokter spesialis saraf ya, atau mungkin melakukan pengecekan dulu ya. Biasanya neuropati ini berhubungan dengan kondisi-kondisi yang penyakit kronis ya, seperti misalnya diabetes ya, atau mungkin hipertensi, atau mungkin kondisi-kondisi lain di mana itu bisa mengganggu aliran darah ataupun persarafan ke daerah tepi ya, itu satu.
Kemudian yang kedua, apabila memang semua itu yang sudah kita lakukan ternyata semuanya baik ya, tidak ada masalah ya, dan memang kita memiliki gejala-gejala yang tadi sudah disampaikan ya, ke arah GERD ya, atau mungkin ke arah dispepsia ya, itu mungkin memang ada hubungannya ya, memang bisa saja keluhan seperti dingin di kaki itu berhubungan dengan GERD, karena pada GERD ini juga ternyata terpicu sistem saraf simpatis. Oh. Betul ya. Jadi sistem saraf simpatis itu biasanya terpusat di serambi kanan jantung yang posisinya itu di bawah kerongkongan atau esofagus. Dan ketika terjadi reflux atau regurgitasi, bisa saja kelistrikan jantung ini terpicu ya di daerah serambi kanan tadi, sehingga muncul respon sistem saraf simpatis, dan itu akhirnya menyebabkan vasokonstriksi atau pengecilan pembuluh darah di daerah tepi, sehingga rasanya dingin di daerah kaki maupun tangan. Dan ini memang kondisi-kondisi yang mungkin saja bisa ya terjadi, termasuk juga kalau memang ada gangguan di jantung itu sendiri ya. Jadi memang ini masih banyak sekali kemungkinannya ya. Begitu. Jadi mungkin memang ini masih luas ya. Iya, masih luas. Terus juga cari tahu juga ya, ada gejala lain nggak sih selain masalah kakinya ini gitu ya, Dok. Betul, ya. ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin bisa dipastikan ya ke dokter gitu ya, Dok ya. Betul, baik. saja. Baik. Oke, dokter. Ini pertanyaan terakhir dulu nih dari Anissa. Ibu Anissa atau Mbak Anissa kali. 32 tahun dari Karawang. Dok, saya dulu sering mengkonsumsi kafein, ngopi mungkin ya, atau ngeteh gitu. Tepung-tepungan juga, dan saya juga sering ada keluhan asam lambung nih. Nah, sekarang saya sedikit-sedikit gampang capek. Padahal saya sudah mulai konsumsi makan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah gitu ya. Pertanyaan saya, apakah keluhan asam lambung saya ini berkaitan dengan tidak optimalnya nutrisi yang diserap oleh tubuh? Mohon penjelasan, terima kasih. Oh, ini ada kaitannya nggak sama gangguan penyerapan gitu ya, Dok ya? Iya. Atau bagaimana? Karena kan saya udah modifikasi lifestyle nih, udah banyak makan serat, tapi kok masih ada keluhan gampang lelah gitu ya. Tapi asam lambungnya sendiri juga mungkin udah nggak terlalu padat atau bagaimana gitu ya, Dok ya? Betul, iya. Jadi terima kasih. Terlalu kambuh gitu ya. Coba, Dok. Terima kasih pertanyaannya dari Ibu Anissa. Jadi memang seringkali pasien kami juga mengeluhkan hal yang sama. Jadi setelah dia modifikasi makanan itu dia merasa cepat lelah, capek ya. Nah, ini memang sekali lagi perlu dikonfirmasi juga ya, apakah memang cepat lelahnya ini memang berhubungan dengan mungkin kondisi kurang gizi ya, seperti misalnya anemia atau kekurangan zat besi ya, sehingga menyebabkan HB-nya atau hemoglobinnya itu rendah, atau merupakan kondisi di mana sebenarnya pasien tadi hanya mungkin berat badannya turun drastis ya, karena tidak mengkonsumsi lagi lemak dalam jumlah tinggi ya, sehingga menyebabkan mungkin staminanya menurun. Hal-hal lain yang mesti diperhatikan adalah jangan sampai ketika kita mengubah pola makan tadi malah kita itu kekurangan asupan, terutama protein ya. Protein itu penting sekali untuk membangun atau menjadi sumber energi kita ya. Sebenarnya bisa kita lakukan yang namanya substitusi makanan. Misalnya kita menghindari misalnya makanan yang berlemak tinggi seperti daging, telur ya. Mungkin kita bisa ubah menjadi sumber bahan makanan nabati ya, yang mengandung cukup protein ya dan lemak ya, mungkin dari kacang-kacangan ya, mungkin dari sayur-sayuran yang sehingga nilainya sebanding dengan apa yang masuk sebelumnya. Dan kemudian juga jangan lupa asupan-asupan mikronutrien atau nutrisi kecil lain seperti vitamin ya, kemudian mineral ya, itu juga harus cukup, dan itu penting sekali untuk menjaga kecukupan nutrisi kita ya. Adalah sesuatu hal yang sebenarnya bisa saya katakan mitos kalau dengan mengubah pola makan tadi dengan cukup efektif dan nutrisinya sebanding, malah kita itu menjadi lebih lemas ya. Jadi itu mungkin hanya perasaan saja ya. Mungkin itu hanya sesuatu hal yang sifatnya subjektif saja. Gitu paling. Baik, dokter, kita istirahat dulu ya. Baik. Nanti dilanjutkan di segmen terakhir. Mungkin nanti bisa juga langsung ke closing statement dari dokter ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai GERD versus dispepsia bersama dengan Dr. Haryadi Wijaya SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta. Dan dokter, di segmen terakhir sayang sekali waktunya sangat terbatas gitu ya dok ya. Jadi langsung deh kalau begitu kesimpulan yang bisa dokter sampaikan kepada kita semua, khususnya mungkin usia-usia produktif juga kali ya dok ya, agar masa depannya nih jadi jauh lebih produktif dengan cara ya ini terhindar atau terbebas dari keluhan-keluhan baik itu GERD ataupun dispepsia. Apa yang bisa disampaikan sebagai closing statement dan juga mungkin pesan-pesannya supaya tidak menunda pemeriksaan ataupun pengobatan itu sendiri dokter, silakan. Baik, terima kasih. Ya, jadi untuk closing statement atau kesimpulan, jadi yang pertama GERD ini sekarang sudah merambah kepada usia-usia yang lebih muda ya, karena memang perubahan gaya hidup ya, kemudian bervariasi makanan-makanan yang kita sudah miliki sekarang, dan juga mungkin seringnya kita mengkonsumsi sesuatu itu secara berlebihan ya. Jadi memang ini harus kita hindari, jangan sampai kita mengalami yang namanya peningkatan tekanan pada lambung ya, karena kita makan berlebihan tadi ya. Dan juga berat badan juga kita harus jaga ya, karena berat badan yang berlebih itu juga memiliki risiko untuk terjadinya GERD lebih tinggi ya dibandingkan berat badan yang normal ya. Kemudian yang lain adalah sebenarnya kita juga harus selain mengubah makanan, pola makan, kemudian olahraga, juga kita harus alert ya, atau siap siaga kalau memang kita memiliki gejala-gejala yang mirip seperti GERD ya, yang tadi sudah disampaikan, agar kita jangan menunda pemeriksaan ke dokter ya, atau mungkin ke tenaga kesehatan ya, sehingga GERD ini bisa kita antisipasi lebih dulu ya, mengingat bahwa GERD sebenarnya pertama deteksinya tidak terlalu sulit. Yang kedua, bisa dicobakan medikamentosa atau pengobatan terlebih dahulu, tentu saja dengan guidance daripada dokter. Dan komplikasinya ini juga tadi seperti sudah dikatakan, itu ada yang struktur esofagus, Barrett esofagus yang bisa mengarah ke keganasan ya. Itu juga menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat fatal kalau sampai terjadi demikian ya. Belum lagi nanti tindakan-tindakan yang terpaksa harus kita lakukan seperti endoskopi ya, itu juga akan menambah satu biaya pasti, yang kedua juga suatu prosedur yang invasif saat ini yang sebenarnya bisa kita cegah lebih dini. Ya, jadi pada prinsipnya adalah kita tidak boleh menyepelekan ya gejala-gejala GERD ya, atau mungkin yang di awam katakan asam lambung atau mungkin dispepsia sekalipun ya. Kita harus konsultasi ke tenaga kesehatan yang memang memiliki kompetensi ya, kemudian mengubah lifestyle, kemudian olahraga, memperhatikan keseimbangan berat badan ya, pola makan ya, dan juga mungkin kalau diperlukan bisa kita lakukan deteksi-deteksi dini tadi seperti menggunakan kuesioner. Kemudian itu kan sangat mudah ya, kemudian berkonsultasi apabila nilainya signifikan, dengan pengobatan kita bisa mencegah dia ke arah yang lebih lanjut. Ya, jadi mudah-mudahan dengan demikian kita bisa terbuka wawasannya sehingga kita bisa mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut daripada penyakit-penyakit tadi. Mungkin demikian ya dari saya. Bagus sekali ya penutupnya ya. Terima kasih Dr. Haryadi telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat ya untuk orang banyak. Sukses, sehat selalu untuk dokter ya dok ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Iya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.